selamat datang ke acara kebaktian online Sempena Christmas Choir Belia Lombok. Nama saya Ajura Jimal, saya adalah pemimpin acara pada malam ini. Bagi memulakan kebaktian, saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dan berada di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu beserta kami dalam kebaktian. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Curahi dia dengan hikmat dari surga. Terima kasih karena Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Petugas yang akan melayani kita sebentar lagi, pimpin nyanyi adalah Adi Mila, Milza, dan Weldiano. Lagu istimewa akan disampaikan secara solo dan grup. Solo akan disampaikan oleh Adi Rosamanda Group, manakala grup akan disampaikan oleh Adi Rosamanda Group, Mila, Milza, dan Adi Pepe. Pelajaran dan doa penutup akan disampaikan oleh Tuan Elsie Keren Mansani. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kebaktian ini dan kita akan bernyanyi bersama-sama dengan pemimpin lagu yang sangat bertalenta. Kita akan menyanyikan bersama-sama dengan menggunakan buku LPMI atau melihat seni kata lagu pada paparan screen. Hai, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tajuk lagu kita yang pertama terdapat dalam LPMI, muka surat 113, Ku datang hampir kepadamu. Rajaku, aku buang segala dosaku. Oh, sucikanlah oleh darahmu. Oh, sucikanlah oleh darahmu. Ku datang hampir kepadamu. Ampunkan Tuhan segala dosaku. Berkatalah dalam hatiku, kehendak-Mu jadi dalam aku. Kehendak-Mu jadi dalam aku. Ku datang hampir kepadamu, hingga sejahtera aku dalam-Mu. Zaman berzaman nanti aku lebih hampir ya Tuhan padamu. Lebih hampir ya Tuhan padamu. Lagu tajak seterusnya yang kita akan nyanyi terdapat dalam muka surat LPMI
201 bertajuk Bila Ku Perlu Yesus Dekat. Bila ku perlu Yesus dekat, bila ku bimbang, bila lemah, Ia sedia memberi berkat. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, Yesus beri hibur dan gembira. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Yesus dekat, takkan biarkan dalam suka dilepaskannya dari cemar. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, Yesus beri hibur dan gembira. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Yesus kuat, dapat memikul beban yang berat, duka diganti dengan rahmat. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, Yesus beri hibur dan gembira. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Yesus sedia. Segala doaku dijawabnya, sepanjang jalanku dijaganya. Bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, bila ku perlu Dia, Yesus beri hibur dan gembira. Bila ku perlu Dia. Terima kasih kepada pemimpin puji-pujian, dan seterusnya mari kita sediakan hati, pikiran, dan telinga untuk mendengar pelajaran yang sudah tersedia. Sebelum pelajaran, kita akan mendengar khotbah dalam lagu. Manis janji-Mu Tuhan, tak pernah pudar dari harapan bangsa. Ku tinggalkan semua menuju ke tempat yang lebih indah.
Dia mengasihi umatnya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu, Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia. Di saat ku terjatuh, Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersamamu, Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umatnya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu, Tuhan.
Selamat malam, berjumpa lagi untuk KKR Online pada malam ini. This world is not my home atau dunia ini bukanlah rumahku adalah tajuk yang saya ingin kongsikan pada malam ini. Ayat Alkitab terdapat dalam Matius 6 ayat 19 hingga 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyenyat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lagu This World Is Not My Home adalah sebuah lagu yang mendorong kita untuk menyimpan harta bukan di dunia tetapi di surga. Kita seringkali menyanyikan lagu ini, tetapi adakah kita menghayati lagu ini secara mendalam dan dengan sokongan ayat-ayat Alkitab? Lagu ini telah dinyanyikan oleh Patrick, Mila, dan Rosmanda sebentar tadi, tetapi di dalam bahasa dusun. Pelajaran yang ingin saya kongsikan pada malam ini adalah dari seorang penulis, Wayne S. Walker, di dalam blog beliau, yaitu himstudiedblog.wordpress.com. Sebuah lagu yang mendorong kita untuk meletakkan harta tidak di bumi tetapi di surga. This World Is Not My Home terdapat di muka surat 230 dalam buku nyanyian Hymns of Worship Revised dan juga boleh didapati di muka surat 361 in Shaken Selection for the Church. Lagu ini mula dinyanyikan dalam buku-buku hymn books yang diterbitkan pada abad ke-20 sehinggalah sekarang. Lagu ini menjelaskan mengapa umat Kristen tidak memandang dunia ini sebagai rumah terakhirnya. Mari kita hayati lagu ini. Stanza pertama atau rangkap pertama menerangkan bahwa harta kita terdapat di surga. Lirik di dalam bahasa Inggris berbunyi, This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Ya, dunia ini mempunyai ramai orang yang memerlukan pengharapan, tetapi sudah pasti kita mempunyai satu tiket untuk ke satu tempat lain. Lagu ini bukan bertujuan menerangkan kepada kita apa yang telah kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia ini, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kewarganegaraan kita sebenarnya adalah berada di surga. Dalam Filipi 3 ayat 20 hingga 21 berbunyi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam lagu ini, lirik One Passing Through adalah merujuk kepada kita sendiri sebagai umatnya, yang memberi makna bahwa kita hanya menumpang lalu. Alkitab telah mengajar bahwa kita harus meletakkan harta atau khazanah di surga. Ini dinyatakan di dalam Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada juga dinyatakan di dalam Alkitab, dalam 1 Timotius 6, 17 hingga 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jika kita meletakkan harta karun di surga, maka kita sebenarnya telah mempunyai satu khazanah yang diletakkan di surga sekarang, dan kita memandang ke hadapan, yaitu
pada masa akan datang untuk pergi ke sana, yaitu ke surga. Lagu ini juga menyatakan malaikat-malaikat menghiburkan kita untuk meneruskan perjalanan kita ke arah pintu terbuka surga untuk menerima harta tersebut. Dan sudah tentu malaikat gembira apabila orang berdosa telah bertaubat. Dalam Lukas 15 ayat 10, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah kerana satu orang berdosa yang bertobat. Lagu ini juga mengingatkan kita tentang kepentingan menetapkan minat atau perhatian kita pada perkara-perkara di surga, bukan pada perkara-perkara yang terdapat di bumi ini. Seperti di dalam ayat Kolose 3 ayat 1 hingga 2 yang berbunyi, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita hayati pula rangkap yang kedua. Rangkap ini memberitahu kita bahwa Juru Selamat yang telah mengampuni kita berada di surga. They all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through though I am weak and pure, and I can't feel at home in this world anymore. Baris pertama dalam rangkap tersebut, mereka semua menunggu saya. Siapakah saya itu? Saya di dalam rangkap tersebut merujuk kepada orang yang telah ditebus di semua peringkat umur, disaksikan oleh sekumpulan orang banyak, menceriakan kita, dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Ini dapat dijelaskan di dalam Wahyu 7 ayat 9 hingga 14. Dalam ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri menyelimuti takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka bersyukur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Ayat 12, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemudian dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Rahmat surga yang lebih besar adalah bahwa Juru Selamat yang telah mengampunkan kita akan berada di sana. Jadi, itulah yang kita tidak dapat tunggu untuk berjumpa. Dalam Ibrani 11 ayat 13 hingga 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Persoalan, siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang Juru Selamat telah ampunkan? Adakah hanya saya? Bagaimana pula dengan semua orang lain? Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak dinafikan. Betul? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Juru Selamat telah berjanji untuk mengambil kita, walaupun kita lemah dan miskin dan berdosa, karena Dia telah pun menawarkan pengampunan. Jika tidak, tiada siapa yang akan mempunyai apa-apa harapan untuk ke syurga, kerana semua yang telah berdosa dan layak dihukum. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Roma 3 ayat 23. Mari kita ingat ayat ini. Dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Seterusnya, kita lihat pula rangkap ketiga dalam lagu ini. Ia memberitahu kita bahwa orang yang kita kasihi dan diselamatkan akan berada di surga. I have a loving mother up in glory land. I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Dalam apa jua keadaan, salah satu perkara yang perlu diharapkan apabila kita berada di surga kelak adalah untuk bersama dengan orang-orang yang tercinta, tersayang, kawan-kawan kita, saudara mara yang telah mati dalam nama Tuhan Yesus dan akan dibangkitkan apabila Tuhan kembali kelak untuk mengambil kita. Betul? Dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 17. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kerana jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena terdapat juga orang-orang suci yang tersayang, tercinta, kawan-kawan dan ataupun saudara-saudara dalam Kristus yang akan berada di syurga. Lihat, ia menjadikan syurga adalah suatu tempat yang mana kita ingin sekali untuk berpakaian, pakaian yang daripada syurga. Seterusnya, pernyataan bahwa seseorang menunggu saya sekarang di pintu terbuka syurga menimbulkan persoalan sama ada kita boleh melihat orang suci yang telah pergi sebagai berada di syurga atau tidak. Dalam Filipi 1 ayat 21, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi atau diam bersama-sama dengan Yesus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi dalam arti kata itu, mereka sebenarnya sedang menunggu kita. Lagu ini juga menyatakan bahwa kehidupan kekal dan kemenangan akan berada di syurga. Rangkap yang keempat berbunyi, just up in glory land we live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetness praise drift back from heaven's shore. And I can't feel at home in this world anymore. Di tanah kemuliaan kita akan hidup selama-lamanya karena di dunia akan datang kita akan menerima kehidupan kekal. Dalam buku Markus 10 ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Pada masa itu, orang-orang suci akan mencari kemenangan, karena apabila Yesus kembali membawa kita pulang, kematian akan ditelan kemenangan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, ayat 50 hingga 57.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dalam bahagian chorus lagu tersebut, "Oh Lord, you know I have no friends like you. If heaven's not my home then, Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore." Sudah tentu benar bahwa kita tidak mempunyai kawan yang baik dan setia seperti Yesus. Apa yang harus saya atau Anda lakukan? Katakan surga bukan rumah kita, disebabkan kita tidak memenuhi syarat-syarat yang Tuhan telah katakan dalam firman-Nya. Untuk berada di hadapannya dalam kehidupan ini dan menerima hidup yang kekal. Ini berarti kita telah gagal. Dalam Ibrani 10 ayat 26 hingga 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian, yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nyeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Oleh itu, marilah menggunakan masa sementara kita di bumi untuk melakukan pekerjaan atau melayani Tuhan, membantu orang lain, mengongsikan firman-Nya dengan mereka yang hilang, sesat, melakukan apa saja yang kita boleh capai menurut kehendak-Nya dalam kehidupan kita ini. Apabila kita melakukannya, kita jangan lupa bahwa dunia ini bukan rumahku. Terima kasih. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung kebaktian. Mari kita tetap setia untuk mendengar pelajaran-pelajaran khotbah dan lagu-lagu yang sudah tersedia sepanjang minggu ini sehingga hari Sabat akan datang. Untuk pengetahuan semua, program ini dikendalikan oleh choir Belia Lotong yang dikenali sebagai Lotong Adventist Youth Singer. Choir Belia ini adalah di bawah jabatan pelayanan musik Gereja Lotong. Program ini menggunakan saluran pelayanan media wilayah 2 yang dikenali sebagai Seru Media. Program kebaktian ini akan bersiaran melalui pertama di channel YouTube Seru Media secara prima dan di laman resmi Facebook Seru Media secara live. Mari kita sama-sama menyokong saluran media ini dengan melanggan channel Seru Media, klik pada butang like, klik lonceng untuk mendapatkan notification video yang terbaru dan kongsikan kepada rakan-rakan kita agar ramai di luar sana juga menerima berkat daripada pelayanan ini. Untuk membantu pelayanan media wilayah 2 ini, kita akan melaksanakan pungutan persembahan khas yang akan dilakukan pada hari Sabat nanti. Pastikan kita sediakan persembahan, persepuluhan kita dan juga persembahan khas di sampul yang berbeza. Persembahan khas ini bertujuan untuk membantu pekerjaan seluruh media kita agar terus diberkati. Hasil pungutan persembahan pada hari Sabat hendak dilaporkan dan diserahkan kepada bendahari gereja untuk diserahkan kepada bendahari wilayah 2. Sekian dan Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena telah banyak memberikan penyertaan serta kasih kepada kami sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup tanpa henti. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu mencukupkan kami dalam banyak hal, dalam kesehatan, pekerjaan kami, hubungan kami dengan orang lain, dan juga hati kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengucap syukur dari dalam hati yang paling dalam sebagai anak-Mu yang telah diberikan banyak kebaikan. Terima kasih karena kami telah diberi tempat, yaitu surga adalah rumah kami kelak, bukannya di dunia ini. Terima kasih tidak pernah melupakan serta melayakkan kami di hadapan-Mu. Meski kami kadangkala berbuat salah dan juga dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. And trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee.